Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fidi Fauzi Sriawan dengan NIM 2019-710116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Ayuda Fernanda, NIM 2019-710468 dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2019-710501. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Maulani, NIM 2019-710547. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fani Medasari, NIM 2019-710571. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Haya Barata dengan NIM 2019-710589. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riri Alivia dengan NIM 2019-710599. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Celia Arsa Pranita dengan NIM 2019-710608. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari dengan NIM 2019-710614. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan, antara lain: 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua yaitu prinsip berkebebasan bertransaksi, diakui sepanjang objeknya halal dan baiknya atau thayyib. Yang ketiga yaitu uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan persatuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat adalah tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maisir, gharar, dan haram. Yang kelima adalah tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money, karena keuntungan yang didapat kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan prinsip al-ghumu bil ghumi atau no gain without accompanying risk. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya untuk yang keenam, yaitu transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk kepentingan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan atau yang biasa disebut ta'aluk dalam satu akad. Untuk yang ketujuh, yaitu tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau biasa disebut najasi, melalui rekayasa penawaran atau yang biasa disebut ihtihar. Untuk yang terakhir ke-8, yaitu tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau risiwa. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi sosial komersial dapat dilakukan dalam bentuk investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan atau biasa disebut uzrah. Adapun untuk transaksi non-komersial dilakukan dalam bentuk pemberian dana, pinjaman, atau talangan atau biasa disebut qard, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, tujuan dari KDPP LKS yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, sebagai media informasi
untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana dan juga menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang ketiga adalah sebagai media informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, sebagai informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan juga beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, dan bagaimana cara perolehannya dan penggunaannya. Yang keempat, sebagai media informasi tingkat keuntungan penanam modal dan juga pemilik dana syirka temporer. Lalu yang terakhir, sebagai informasi pemenuhan kewajiban fungsi entitas syariah dalam hal sosial seperti pengelolaan dan juga penggunaan ziswak, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Terima kasih. B. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Arti dari karakteristik kualitatif laporan keuangan ialah ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu 1. Dapat dipahami. Dapat dimaknai dengan kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Tetapi informasi kompleks mengenai informasi keuangan tidak boleh diketahui hanya karena pertimbangan bahwa informasi tersebut akan sulit dipahami oleh pengguna. 2. Relevan. Informasi harus memiliki nilai peramalan dan pengesahan atas segala transaksi yang berkaitan satu sama lain, sehingga dapat membantu pengguna dalam evaluasi peristiwa di masa lalu, di masa sekarang, dan masa depan. Salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi relevan adalah materialitas, yang dapat diartikan sebagai suatu informasi dapat mempengaruhi keputusan pada pengguna informasi dalam mendasarkan keputusannya menggunakan informasi laporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu ada keandalan. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dipercaya oleh penggunanya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Bagian dari faktor yang berkaitan dengan keandalan antara lain yaitu yang A. Penyajian jujur, B. Substansi mengungguli bentuk, C. Netralitas, D. Pertimbangan sehat, dan E. Kelengkapan. Yang kedua ada dapat dibandingkan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan agar pemakai dapat mengidentifikasi tren pada posisi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus diukur dan disajikan dengan kebijakan akuntansi tertentu secara konsisten. Yang terakhir yaitu penyajian wajar. Menurut KDP PLKS, dengan penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi, umumnya akan menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi apa adanya, yang mana hal ini seringkali sudah dianggap sebagai salah satu pandangan penyajian wajar. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama, pengakuan unsur laporan keuangan syariah. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan tersebut dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos macam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Berikut adalah pengakuan atas unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama, aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan manfaat ekonomi tersebut di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengakuan atas laporan keuangan syariah. Yang ketiga, dana syirka temporer. Dana syirka temporer ini dapat diakui pada laporan keuangan hanya jika entitas syariah ini memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Lalu yang keempat ada ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dari dana syirka temporer. Lalu yang keempat, penghasilan diakui di laporan laba rugi komprehensif ketika terjadi kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sehingga pengakuan penghasilan ini bersamaan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Lalu yang keenam, ada beban diakui dalam laporan laba rugi jika terjadi penurunan manfaat masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban. Sama seperti penghasilan, pengakuan beban terjadi bersamaan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran unsur laporan keuangan syariah. Pengukuran merupakan suatu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Beberapa dasar-dasar dalam pengukuran yaitu yang pertama, biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima dari penukaran kewajiban sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam pelaksanaan usaha yang normal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengukuran unsur laporan keuangan syariah. Yang kedua yaitu biaya kini. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar ketika aset tersebut diperoleh di masa sekarang. Sedangkan kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban di masa sekarang. Baik, selanjutnya adalah nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Sedangkan kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban dalam kegiatan usaha normal.